Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Permata Mulia, dihormati Kepala Sekolah KBIT dan TKIT Permata Mulia Blora, yang kami hormati Ustadz, Ustadzah KB dan TK Islam Terpadu Permata Mulia, yang kami hormati Ayah Bunda Wali Murid KB dan TK Islam Terpadu Permata Mulia, dan anak-anakku tersayang dari jenjang KB maupun TK yang kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan baca mul kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita mendengarkan tasmi Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Mas Mahatul Hidayah. Kepada Bu Iha, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran jazakillah pada Ibu Iha, semoga resmi Quran surat tadi bisa menambah keberkahan acara pada pagi hari ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kembali kami menyapa. Terima kasih sudah bergabung di room Zoom acara Muqayyam Jilid 2 pada pagi hari ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penjelasan teknis Muqayyam Quran Jilid 2 seri Khatmil Quran oleh Kepala Sekolah KB dan TKIT Permata Mulia Blora. Kepada Ibu Wahyuni Nur Amanah STMPD, disilakan. Cek. Apakah suara saya sudah masuk? Oke. Ya, sekali lagi cek. Sedikit lagi. Bentar, saya masuk lewat HP saja ya. Recording in progress. Bentar, Bapak Ibu. Cek. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cek, apakah masih feedback Bapak Ibu? Sudah enggak ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mundur. Ya. Iya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di hari ke-24, ada yang sudah 25 ya. Di bulan Ramadan ini, Masya Allah, dengan kondisi, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, hingga kemudian tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan Masya Allah, semoga Allah menerima segala
saum kita, ibadah kita, nggih, salat kita, infak kita, tilawah kita dan segalanya yang kemudian kebaikan apapun yang kemudian kita lakukan, semoga dicatat Allah dengan dicatat sendiri gitu ya, dicatat sendiri oleh Allah dengan penuh keberkahan, penuh rahmat, harapannya kemudian itu menjadi bekal kita gitu ya Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan diri menuju 11 bulan yang akan datang, yang kemudian memang kita kita harapkan kita masih dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang, entah itu berapa tahun lagi Allah masih memberikan kita jatah usia di muka bumi ini. Kita masih sangat harus memohon ya kepada Allah, karena memang tidak ada yang tahu yang namanya usia. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelumnya saya menyapa dulu. Terima kasih yang terhormat kepada Ibu Sri Meningsi S. Kepners yang hari ini sudah membersamai di ruang virtual kita dari kantornya beliau gitu ya, di tengah-tengah kesibukan, pastinya di sela-sela kesibukan beliau. Berbaca hari Senin, tapi kemudian aktivitas kita masih akan berlangsung sampai dengan besok, dengan kita isi dengan mukoyam Quran virtual ini ya, tapi sudah jilid yang kedua, artinya kemarin kita sudah sempat melakukan jilid yang satu dengan aktivitas yang 5 hari memperbanyak tilawah gitu ya, menghafal tilawah dan kemudian belajar Quran. Nah itu kemarin halaqah Quran kita dan sebagainya, Masya Allah. Dan saya berharap itu yang forum-forum kita kemarin itu betul-betul bisa menjadikan ayo bersama kami, kalau mungkin masih takut malu-malu, kami japri aja, di japri Bu, kami minta diajarin, boleh gitu ya. Insya Allah itu akan yang kita harapkan sebetulnya, kita pengennya itu yang kemudian bisa dimunculkan dan semoga itu bisa menjadi Bapak Ibu sama-sama, tidak ada yang terlambat insya Allah ya untuk belajar Al-Quran insya Allah, walaupun mungkin harus dari nol gitu, insya Allah kita akan dampingi. Semoga jadi jariah keduanya, karena barang siapa sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan dan yang belajar. Ini kita yakini gitu ya, kita yakini betul, semoga itu bisa menjadi tabungan kami juga gitu ya. Silahkan boleh dihubungi Bu gurunya. Silahkan kalau mau ketika offline tidak sekarang ya belajar Quran dengan online gitu aja, monggo silahkan buka. Dan alhamdulillah di kesempatan kemarin di MKV 1 banyak yang kemudian bisa kita evaluasi, banyak yang kemudian menjadi masukan dan perbaikan, semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah mendapatkan 3 orang peserta dari murid yang memiliki intensitas Qur'annya terbanyak, artinya dia bisa tilawah banyak, bisa menghafalnya mungkin begitu ya dan sebagainya. Nah kali ini MTV Batch 2 gitu ya, atau sesi kedua ini kita akan lakukan dari tanggal 26 ini sampai dengan besok tanggal 27, dari jam 9 sampai dengan nanti jam 9 juga. Besok maksudnya ya, besok sampai jam 9. Nah, yang kemudian perlu saya sampaikan di MKV 2 ini, Bapak Ibu, ada target yang kemudian akan sama-sama nanti kita
fastabiqul khairat ya. Bersama-sama untuk kita bareng-bareng wujudkan. Yang pertama adalah kita semoga nanti dapat menyimak taujih pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu penyelenggara kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah ini kita berharap kali ini kita memiliki apa ya? Memiliki capaian atau syiar capaian, target gimana gitu ya, syiar capaian yang nanti akan sama-sama kita lakukan. Masya Allah, semoga ini mampu mengguncang ars, subhanallah ya. Semoga ini mampu mengguncangkan semua rumah-rumah yang ada di Bapak Ibu wali murid Permata Mulia dan juga guru-guru ustadz-ustadz semuanya gitu ya, karena kita akan menyelesaikan kita akan punya tugas menyelesaikan 1 juz selama 1 hari besok. Sebetulnya ini ringan dan nggak ringan pastinya. Karena kita terbiasa sudah hampir menyelesaikan sehari itu bisa ada yang 5 juz gitu ya, ada yang 2 juz, ada mungkin 1 juz saja perlu perjuangan. Maka kita pun kita akan akomodir semuanya. Nggak apa-apa, berjuang. Nanti kalaupun ada yang kesulitan boleh meminta bantuan anggota keluarganya. Wah, ada bapaknya, ada ibunya, ada kakak, adik, guys. Itu bisa kita sama-sama selesaikan 1 juz itu. Kemudian kita juga nanti akan melibatkan guru, panitia gitu ya, dari semua yang kemudian bersama-sama untuk kemudian menyelesaikan syiar kita ya di hari ini sampai dengan besok. Dan yang target ketiga, minimal kita bisa 3 kali menghatamkan Al-Quran secara massal. Masya Allah. Harapannya ini bisa menjadi apa ya? Menjadi penyemangat Bapak Ibu. Karena saya yakin di Ramadan ini mesti ada yang sudah menyelesaikan khatamnya berkali-kali nih mesti ya. Tapi bisa jadi mungkin ada yang belum. Ada yang belum menyelesaikan. Ya. Jadi tidak apa-apa, semoga ini nanti bisa menjadi tabungan bersama-sama karena kita yang mensokong bersama-sama begitu nggih. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ada terjalinnya kekompakan nih antara bu guru dan orang tua dan juga orang tua dan orang tua. Ya, dan semoga ini nanti bisa semakin menguatkan ya ikatan hati kita semuanya, karena saya meyakini sepenuhnya di perjalanan yang hampir 1 tahun ini mau berakhir Bapak Ibu, ternyata mungkin masih terasa masih kurang ya, masih terasa belum cukup ini kita belajar membersamai Bapak Ibu kita di Permata Mulia ini, karena ternyata sudah kepotong di kemarin daring, kemudian ini baru mulai lagi. Semoga ini betul-betul bisa menjadi penyemangat kita kembali supaya supaya ketika ini nanti terbangun komunikasi yang terbangun lagi, maka semoga itu semakin mengeratkan ya, mengeratkan ikatan hati kita bersama orang tua dan guru-guru. Kemarin sudah di Ramadan sudah ada buka bersama macam-macam. Nah ini semoga nanti ini bisa dan kemarin buka bersamanya cukup sukses ya. Semoga nanti bisa disukseskan juga. Nah ini kemudian teknisnya tadi itu tujuannya targetnya aja. Ini kemudian tujuannya tasisnya nanti akan kita bantu melalui grup kelas. Apa mau dibenak atau juga mohon maaf Bunda sebentar, ini karena laptop ini perlu harus di refresh sebenarnya laptop saya. Jadi memang oke masuk. Oke. Baik. Oke, saya lanjutkan untuk teknis pelaksanaan ya. Untuk teknis pelaksanaan nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu wali kelas, yang mungkin akan membagi juz beberapa juz nih ya untuk 1 kelas, sehingga nanti ayah bunda
ayah, bunda, keluarga, teman, ada kakak dan sebagainya dapat menyelesaikan tadi saya sampaikan sampai dengan jam 8 besok. Nah, ini boleh berbagi tugas dan setelah kemudian menyelesaikan tugas diharapkan untuk dapat mengirimkan dokumentasinya dan juga dapat melakukan proses apa ya, intangisasi apa tuh? Melaporkan. Nah, kalau melaporkan di grup ya, melaporkan di grup supaya kemudian Bu Guru ada oh udah ngerti nih gitu ya, ada saya. Nanti yang memang tercepat. Nah, tercepat menyelesaikan. Semoga nanti bisa ada ini ya penyemangat buat yang lain. Nah, gitu. Itu. Kemudian ini bagi tugasnya. Apakah slide saya bisa jalan di situ? Jalan ya. Nah, ini bagi tugasnya Bapak Ibu semua, insya Allah ringan, semoga dimudahkan. Apabila ada yang kesulitan, mohon disampaikan di grup ya. TKB Ajwa, ini contohnya ya, juz 1 sampai juz 14. Nah, karena di situ ada 14 orang, sorry. Ada 14 orang, termasuk ustadzahnya. TKB Sukari, di situ dari juz 15 hingga 28 karena di situ ada berapa Bu Tika? 14 juga ya. Ya. Berapa? 9, 11. Nah, ini sudah selesai 1 kali khatam nih. Kalau sudah selesai TKB nih ya, 3 TKB ini sudah 1 kali khatam. TKB Halawi juz 29 sampai juz 11 berapa orang itu Bu Khair? 13 orang. TKB Tunisia juz 12 sampai juz 25. Ini kelas berapa orang Bu? Malah 13 juga. 14 sama Bu Guru ya. Kemudian TKA Al-Huda 26 sampai 8. Ini sudah menyelesaikan 2 kali khatam kita ya. Kemudian Al-Huda berapa Bu Nining? Benar ya 13 ya. Oke. Ar-Rahmah ini juz 9 sampai juz 20. Nah, kira-kira semoga dimudahkan semuanya termasuk ustadzahnya ini ya. Kemudian TKA Al-Furqan. TKA Al-Furqan juz 21 sampai juz 2. Ini sudah 3 kali kata, Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih. Kemudian TKA An-Nur juz 3 sampai juz 13. Kemudian TKBB Hudhud ini karena jumlah personilnya hanya berapa Bu Emma? 7 sama gugurnya 8. Berarti juz 14 sampai juz 21. Dan KBB Ababil juz 22 sampai juz 28. KBB Salwa juz 29 sampai juz 6. Ini sudah menyelesaikan berapa tuh? 3. Iya. 3 ya. 1, 2, 3. 3. 4, sorry. Sudah 4 kali khatam kalau sudah KBB Salwa 4 kali khatam. Semoga dimudahkan dan yang terakhir ada guru selain non wali kelas. Ada 9 orang tadi ya termasuk saya. Jadi ini masuk juz 7 sampai juz 15. Masya Allah. Belum genep sih ini ya, masih 15 juz lagi untuk menuju 5 kali khatam. Semoga nanti Bunda Ayah atau juga Bu Guru kalau misalkan ada waktu yang lebih nanti boleh nambah 1 juz lagi ya. Jadi 2 juz. Jatahnya Bu Guru ini bisa jadi 2 juz nih ya. Bu Guru bisa jadi 2 juz bisa dilanjutkan. Jadi semoga bisa genep jadi 5 kali khatam. Walaupun target saya cuma 3 ya. Oke. Baik, Bapak, Ibu, Bunda Ayah, dan semua anak-anakku yang nanti mau terlibat juga boleh, teman-teman yang sudah bisa baca Quran ya. Semoga bersama-sama kita mensyiarkan membumikan syiar membaca Al-Quran ini di rumah-rumah kita. Semoga ini nanti dapat menambah keberkahan Allah di bulan Ramadan ini yang kemudian hanya tinggal beberapa hari saja. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya nanti akan kita bahas lagi di grup ya. Kendala macam-macam nanti bisa diperjelas di grup. Mungkin begitu Nje. Terima kasih untuk hari ini. Semangat selalu. Semangat Bapak Ibu, ini ada beberapa yang di sini ya.
Ada berapa orang nih? 48. Masya Allah termasuk Ustazah ya. Semoga bersemangat semuanya. Nanti apapun kita lalui bareng-bareng. Kalau memang misalkan ini kan memang baru pertama jadi pastinya juga perlu proses nih ya. Semoga nanti bisa melebihi yang apa yang kita targetkan ya. Melebihi apa yang kita harapkan. Semoga itu bisa menjadi ending dari kita. Baik, dari Bunda Ayah dan juga Ustaz semuanya, terima kasih dan kami suka hilafah dan menyelenggarakan kegiatan ini mungkin nanti sempat kali namanya hotspot wifi juga ya karena tidak stabil. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita semua. Dari saya cukup. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wahyuni yang sudah menyampaikan teknis mukoyam kita jilid 2 ini ya Bunda J. Semoga Ayah Bunda tetap semangat untuk mengikuti Khotmil Quran yang kita adakan pada saat ini. Oke, Ayah Bunda yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembukaan secara formal oleh Ketua Penyelenggara LPIT Permata Mulia Blora. Kepada Ibu Sri Biningsih S. Kepners, disilakan. Ya, cek suara dulu ya. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Bu. Alhamdulillah jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ibu Wahyuni Nur Amanah ST selaku Kepala Sekolah PAUD. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah PAUD Islam Terpadu Permata Mulia yang semoga saja dimuliakan oleh Allah, para orang tua wali yang hari ini bersama dengan kita semua. Sekali lagi puji syukur kehadirat Allah atas semua kenikmatan karunia yang kemudian diberikan kepada kita di kesempatan hari ini, sehingga alhamdulillah kita sudah bertemu di bulan Ramadan di 14.3 Hijriah ini, yang semoga saja kita berada di 10 hari terakhir, yang semoga saja memang di 10 hari terakhir ini kita lebih mampu untuk meningkatkan kualitas dari ibadah-ibadah kita, kuantitas dari ibadah-ibadah kita, yang kemudian memang bisa menjadikan diri kita menjadi betul-betul la'allakum tattaqun, sebagaimana kaidah yang kemudian diperintahkan oleh Allah kepada kita dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan rasa syukur kita juga bahwa kemudian Allah masih memberikan kenikmatan berupa hidayah kepada kita, berupa petunjuk kepada kita, sehingga hari ini kita digerakkan untuk mencintai Al-Quran kita, mencintai jalan hidup kita. Semoga saja memang dengan kita semakin dekat kepada Al-Quran, dengan kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran, mendawamkan Al-Quran pada diri kita dan juga keluarga kita, memang mampu menjadikan diri kita adalah bagian dari orang-orang yang bahagia, bagian dari orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah, walaupun memang untuk itu perlu perjuangan yang kemudian harus kita lakukan. Sekali lagi, rasa syukur itu yang senantiasa kemudian kita hadirkan di dalam diri kita. Semoga saja menjadi hamba yang bersyukur itu menjadi kekuatan kita untuk kemudian menuju jannahnya. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap komit hingga yaumil akhir. Harapannya kita semua
adalah menjadi bagian dari umat beliau yang kemudian layak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Hari ini kita baru bersama-sama untuk memantaskan diri kita, baru bersama-sama untuk kemudian mempersiapkan bagaimana kemudian kita memupuk rasa cinta kita kepada Rasul kita, bagaimana kemudian kita berkhutbah kepada beliau terhadap amalan-amalan yang kemudian keseharian yang kita lakukan. Dengan itulah semoga saja kemudian menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Amin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, sekali lagi hari ini adalah hari yang berbahagia. Walaupun kemudian kita lewat daring, kalau kemudian di dalam kaidah menuntut ilmu itu antara luring dengan daring, berkahnya lebih banyak luring. Tetapi karena kemudian memang kondisi COVID juga kemudian belum selesai dan sepertinya akan masih tetap ada, bagaimana kemudian nanti ke depan kita mensikapinya, bagaimana kemudian pola perilaku yang kemudian kita lakukan itu memang bisa mencegah, bisa menghindar begitu ya dari COVID-nya. Tetapi COVID masih tetap ada, tetapi kita akan lebih siap. Jadi sekali lagi bahwa ini bagian dari karunia yang kemudian wajib kita syukuri juga. Karena apa? Tidak semua hari ini kemudian berkesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian mencintai Qur'annya, dengan kemudian kita menyelenggarakan mukoyam, atau kemudian mengkhususkan hari memang hari ini kita akan berinteraksi kuat dengan Al-Quran. Hari ini kita kemudian akan bermesraan dengan Al-Quran begitu ya selama 2 hari dengan tadi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah, bagaimana teknisnya, bagaimana kemudian bersama-sama, bagaimana kemudian ada target yang akan dicapai begitu ya. Harapannya betul-betul bahwa kemudian ini menjadi karunia yang kemudian wajib kita syukuri dan kemudian Allah akan melipat gandakan karunia nanti yang akan diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya Al-Quran inilah yang kemudian akan menjadikan kehidupan kita selamat. Al-Quran inilah yang kemudian akan menjadikan keluarga kita, kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia, gitu ya. Itu yang sekali lagi menjadi karunia. Sekali lagi tidak semua orang mendapatkan karunia seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu ya, mohon maaf kalau kemudian sebetulnya saya pengen juga begitu ya. Tetapi karena kemudian kita punya aktivitas yang kemudian berbeda begitu ya. Jadi saya sudah tidak kemudian mengikuti sampai menghantarkan, saya hanya kemudian bisa ikut berbahagia. Semoga saja kontribusi kecil ini kemudian menjadi catatan amal soleh kita semua juga begitu ya. Jadi Bapak kali saya sedikit untuk kemudian menyampaikan kenapa kemudian di sekolah kita begitu ya, di sekolah kita ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kenapa kemudian kita harus mempersiapkan diri, karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian di Quran surat Al-Munafikun ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, Allah sudah mengingatkan kepada kita semua, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Bapak Ibu sekalian, begitu ya, untuk kemudian kita bisa menjalankan kehidupan sebagaimana yang kita yang selamat, kehidupan yang bahagia, begitu ya, kehidupan yang kemudian membawa kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat, maka sesungguhnya ada hal yang kemudian menjadi patokan untuk diri kita. Pasangan, anak, dan harta kita itu adalah sesuatu yang diri kita dari Allah. Untuk itu begitu kita tidak bisa menghindar.
Kita tidak bisa lari dari ketiga hal itu, karena kemudian ketiganya itu tergabung di dalam keluarga kita. Ada pasangan, ada anak-anak, gitu ya, ada keluarga. Sekali lagi bahwa itu adalah ujian dari Allah yang kemudian diberikan oleh Allah kepada hambanya. Lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan, begitu ya? Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Kemudian Al-Quran secara intens, karena kita ingin menambah kekuatan kita. Kita ingin menjadikan diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang beriman, yang akan diberikan kemudahan oleh Allah di dalam memahami dinnya, yang akan diberikan kemudahan Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, begitu ya. Dan kemudian menjadikan diri kita dalam aktivitas kita itu kemudian tidak melalaikannya. Tidak melalaikan Allah SWT dengan kehadiran anak kita, dengan hadirnya pasangan kita di samping kita, dengan adanya harta kemudian di sekitar kita, maka semuanya itu tidak menjadikan kita melalaikan Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dari ayat itu kemudian apa yang paling tepat untuk kita lakukan? Maka yang pertama adalah sabar. Sabar di dalam menghadapinya. Lah untuk sabar itu kita perlu modal. Modalnya hanya dimiliki adalah oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang bertakwa. Kenapa kemudian hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan, di saat kemudian sebetulnya makanan halal. Tapi saat Ramadan siang hari, maka semua makanan kemudian jatuhnya menjadi haram karena kemudian bisa membatalkan puasa kita. Gitu. Dalam rangka untuk menjadikan diri kita sehingga mohon maaf Ibu, pencet mute. Mohon maaf Bu Mine. Mute-nya, iya, speakernya kepencet. Oh ya, oke. Sudah? On lagi? Jadi begitu, Bapak Ibu sekalian, kita ulang lagi ya. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang kemudian memang mampu untuk menjalankan kesabaran. Mampu untuk kemudian menunaikan kesabaran itu, karena sabar bukan identik diam gitu ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemudian bersikap atau menyikapi anak-anak kita, pasangan kita gitu ya. Bukan ketika mereka salah bukan berarti kita diamkan, tetapi bagaimana kita betulkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian perlu kita lakukan begitu ya di dalam kehidupan kita. Termasuk hari ini dengan kemudian kita mukoyamkulkan itu dalam la'allakum tattaqun, untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman. Dengan bekal takwa dan iman inilah begitu ya, kemudian kita akan bisa bersikap atau berperilaku sabar. Kemudian yang kedua adalah kehati-hatian. Kehati-hatian di dalam melangkah. Bapak Ibu sekalian, termasuk bagaimana kita memilihkan sekolah untuk anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita perlu hati-hati. Apalagi ke depan, sekali lagi tantangan untuk kemudian kita mendidik anak-anak kita lebih berat. Tidak sama dengan yang lalu, begitu. Tidak sama dengan model yang kita pakai atau yang kita terima dulu. Tapi kemudian sudah ada pergeseran, karena dengan kemajuan iptek dulu juga sama. Daring kayak begini nggak pernah terjadi, begitu ya. Ada mukoyam daring gitu nggak ada. Ada taujih daring gitu juga. Kalaupun ada jumlahnya sedikit gitu ya, berupa rekaman gitu. Jadi dulu kan rekaman gitu, baru kemudian kita puter. Tapi yang kemudian berhadapan langsung begitu ya secara daring itu kemudian kita nggak menemukan. Tapi sekali lagi bahwa memang zaman itu berubah. Tantangan kita juga ke depan lebih berat lagi, sehingga di dalam pemilihan sekolah, di dalam kemudian kita menentukan hal-hal begitu ya yang terkait dengan anak kita, maka semuanya adalah perlu kehati-hatian. Dalam melangkah pun juga kita perlu kehati-hatian, penuh kehati-hatian dalam mensikapi tadi. Kita memakai 3 ayat Al-Munafikun ayat 9 tadi itu ya. Jadi harta, pasangan, anak, kemudian harta gitu ya, bagaimana kita mensikapinya. Bagaimana penggunaan harta kita juga berhati-hati, perolehannya, penggunaannya, begitu ya. Kemudian terhadap pasangan, terhadap anak-anak kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, gitu ya, tidak berlebih-lebihan dalam mencintai mereka.
Mereka itu 3 hal tadi ya, pasangan, anak, dan juga harta. Bagaimana kita diatur oleh agama ini tidak berlebihan. Karena sekali lagi itu adalah amanah. Jangan diletakkan di hati. Bukan berarti kita mengabaikan juga atau membiarkan, tidak. Mencintai boleh, tetapi bagaimana mencintai yang tidak berlebihan, masih tetap di bawah koridor. Sinyalnya terputus, Ibu. Cintanya kita kepada Allah, sehingga kehilangan pun juga kemudian tidak menjadi pilihan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir terkait dengan zakat itu adalah hanya berorientasi kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita bersikap kepada pasangan, orientasi kita adalah Allah. Sehingga bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang bertakwa, perubahan kondisi pasangan itu tidak akan mempengaruhi. Karena apa? Karena orientasinya kita bukan fisiknya. Orientasinya kita adalah Allah Subhanahu wa taala, keridhoannya. Sehingga manusiawi saat kemudian itu kemudian akan bertambah, akan berbeda kondisi begitu ya, akan berbeda. Yang dulunya cantik kemudian nanti akan ada kendurnya, yang kemudian nanti dulu langsing kemudian ada gendutnya, bapak-bapak yang dulu kemudian trepes akan kemudian ada magicomnya gitu ya, magicomnya yang berada di depan. Dulu yang kemudian ya perubahan fisik itu kemudian alami. Demikian juga dengan anak-anak kita. Bagaimana kemudian kadangkala sesuai dengan harapan kita, tapi kadangkala kemudian tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kemudian orientasinya Allah, maka apapun kondisi anak kita, maka bagaimana koridornya tetap kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta yang kita miliki. Tidak berada di hati, tetapi bagaimana di tangan. Ketika kemudian Allah memerintahkan, maka bagaimana kemudian kita sami'na wa ata'na begitu. Jadi kita dengar dan kemudian saya dengar dan saya taati apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunaikan zakat begitu ya, kemudian sedekah, kemudian infak begitu. Maka kita dengan suka begitu ya untuk menjalankannya, karena sekali lagi apa? Kita tidak berlebihan. Tidak kita ikat di dalam hati, tidak mencintai berlebihan begitu ya, sehingga semua kita tempatkan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian memang kita sampaikan. Sekali lagi harapannya aktivitas yang kemudian kita lakukan hari ini, kita puasa, kita muqayyam Quran, kita menghatamkan Quran, kita tilawah Quran begitu ya. Semua adalah dalam rangka untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang beriman. Dengan takwa dan dengan iman inilah begitu ya yang kemudian akan menjadikan langkah kita, apapun yang kemudian kita lakukan, dibalas oleh Allah dengan sempurna. Kita yakin itu. Termasuk hari ini saat kemudian kita berada di bulan Ramadan, maka bagaimana amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kemudian ada perjuangan yang kita lakukan, rodo ngantuk-ngantuk gitu. Kemudian kita ingat itu, bahwa Allah akan memberikan balasan sempurna. Dan momen amal ibadah itu kan berdasarkan waktunya juga. Jadi yang kemudian membedakan itu. Kalau kemudian kita sholat biasa, selain bulan Ramadan, pahalanya 1, begitu. Maka ketika kemudian nanti di bulan Ramadan kita dilipat gandakan menjadi 70 kali. Nanti ketika kemudian kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, begitu ya, maka bagaimana kemudian lebih baik daripada 1000 bulan. Dan keyakinan itu yang kemudian akan kita miliki. Sehingga memang ada perjuangan yang kita lakukan, termasuk hari ini. Jadi untuk kita mengkhususkan hari ini dengan kemudian kita berinteraksi dengan Quran secara intens dengan target yang kemudian memang kita sepakati, begitu ya. Maka semoga saja memang menjadi bagian untuk kesana juga.
Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz-Ustadzah, tetap semangat untuk menyelesaikan muqayyam Qur'annya. Sekali lagi luruskan niat, begitu ya, bahwa semata-mata untuk mencari keridhoannya, dan semoga saja dengan niat yang ikhlas, dengan yang lurus, dengan pengorbanan yang kemudian dilakukan, begitu ya, maka semoga saja kemudian Allah itu memberi balasan sempurna untuk apa yang kita lakukan hari ini. Jazakallah khair untuk ustadz-ustadzah yang sudah memfasilitasi. Jadi kalau kita sendirian, kayaknya nggak mungkin. Sendirian gitu ya, muqayyam Quran, matok itu bisa saja mungkin, tapi kecil. Gitu. Tapi ketika kemudian ada yang menyelenggarakan, ada panitianya, dan kemudian kita mengikuti di dalamnya, lah itu yang kemudian memang membuat semangat itu kemudian bertambah besar, begitu ya. Apalagi kemudian diselenggarakan secara luring. Walaupun hari ini memang belum memungkinkan, tetapi semoga saja ke depan, begitu ya, sudah bisa menyelenggarakan dan kemudian akan semakin tingkatkan lain. Jadi Bapak sekalian, itu di pembuka muqayyam Quran di PAUD Islam Terpadu Permata Mulia hari ini, dan dengan membaca basmalah nanti kita diberi kesehatan, diberikan kekuatan, dan kemudian terpenuhi target-target yang kemudian ditentukan, dan itu semakin menambah amalan kita di 10 hari terakhir. Mungkin kita begitu ya, apalagi untuk akhwat di kita itu kita belum pernah untuk kemudian itikaf, tetapi paling tidak bagaimana kita melebihkan amalan di 10 hari terakhir. Karena sih mungkin Desi sudah mulai menurun, capek karena masih aktivitas yang kemarin ya, itu kemudian muncul. Harapannya bahwa Ramadan tahun ini menjadi lebih baik pada Ramadan tahun kemarin. Monggo kita awali dan kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang kemudian kita sampaikan. Terima kasih, Afan, Idan, kalau kemudian ada yang kurang berkenan, selamat untuk semuanya, dan mungkin juga nanti saya hanya mengikuti di pembukaannya untuk berikutnya, silahkan kemudian melanjutkan. Oke, mohon maaf Ayah Bunda, sepertinya Ibu Mining terpental dari Minjih. Mohon maaf. Nah, alhamdulillah bisa bergabung kembali. Mining sih? Tadi terputus Ibu. Oh, bilang lagi. Oke, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, berhubung Ibu Mining terpental lagi, kita lanjutkan. Alhamdulillah tadi syukuran jazakillah kepada Ibu Sri Miningsih yang sudah membuka secara formal acara muqayyam jilid 2 kali ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa menyemangati kita semua untuk menjalankan muqayyam kita yang kedua kali ini. Ngaten Nggih Bunda nggih. Semangat jaya Bunda nggih. Masya Allah, insya Allah kita bisa menjalankan apa yang tadi sudah disampaikan
ini. Oke. Berikutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustaz kita Uswatun Hasanah SPDI. Sudah masuk, kurang besar sedikit, Bu. Dua hari ke depan berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma ya Allah, yang pantas kami haturkan kepadamu di pagi hari ini, selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan indahnya bulan Ramadan, nikmatnya bulan Ramadan bersama keluarga kecil kami maupun bersama keluarga besar PAUD Islam Terpadu Permata Mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami memohon kepadamu ya Rabb. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan terbaik kami dalam melaksanakan ibadah-ibadah kami, dan Engkau ridho terhadap amalan-amalan ibadah kecil kami, salah satunya acara mukhoyam dan khatmul Quran virtual bersama PAUD Islam Terpadu Permata Mulia Blora ini ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, segarkanlah pengetahuan dan pemahaman kami, agar kami dapat mengambil hikmah dari acara ini. Ya Allah, ya Ghaffar, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan dan kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Bila Engkau tidak mengampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakanlah hikmah-Mu pada kami, tentangkanlah rahmat-Mu pada kami, dan ingatkanlah kami terhadap apa yang Kamu lupa, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Izinkan kami menjadi bagian Ahlul Quran yang selalu mencintai kalam-Kalam ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, maaf dan untuk mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya, maafkanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pada Bu Tika yang sudah membacakan doa untuk kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara kita pembukaan Khatmil Quran yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai insya Allah besok jam 9 sudah kita buka. Mudah-mudahan nanti ayah bunda semuanya selalu semangat. Ya ayah bunda, insya Allah nanti untuk jatah semoga ayah bunda tetap semangat, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena ini adalah salah satu bagaimana kita memberikan contoh untuk anak-anak kita gitu. Ayah bunda selalu dekat dengan Al-Quran, selalu mencintai Al-Quran. Semoga dengan ini kita juga meniru apa yang orang tuanya lakukan gitu. Ayah bunda semangat di 10 terakhir bulan Ramadan tahun ini. Dari saya cukup. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum ini keluar, kami mohon ayah bunda videonya kita foto bersama ya bunda silakan kameramen. Slide pertama siap ayah bunda. Iya. Open kamera semua. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Wah, ini banyak yang tertutup ini. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah Bu Iin. Oke, terima kasih Bu Ayu. Sugeng konter di rumah masing-masing ya Bu Ayu. Sudah.